Migran, khusus untuk siang hari ini sesungguhnya topik kita adalah terkait dengan adanya pendaftaran yang sudah kami buka mulai hari ini, ya, di mana pengumuman hari Jumat lalu kita sudah naikkan dan mulai hari ini baru mulai boleh mendaftar. Nah, tadi sudah banyak pertanyaan bahwa terkait dengan shipbuilding ini adalah sektor baru yang diminta oleh pihak Korea dikarenakan di Korea sendiri itu adalah sangat kekurangan untuk tenaga shipbuilding ini, sehingga sesungguhnya pihak Korea itu adalah sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Nah, jadi sobat migran, bahwasannya kami akan memantau terus bahwa di pagi hari tadi aja sudah kondisinya sudah mencapai kuota 1.659 kuota yang dibatasi sendiri oleh HRDK. Jadi ada surat dari HRDK bahwa pendaftar untuk shipbuilding kali ini dibatasi adalah 3 kali lipat kuota kelulusan. Kuota kelulusan hanya 553, sehingga kuota pendaftar dikali 3 itu adalah 1.659. Jadi kalau kali ini sobat migran belum punya kesempatan, belum punya rezeki untuk mendaftar, saya kira jangan marah ya, jangan sedih juga, akan ada lagi nanti pembukaan UBT yang lainnya, ya, bahkan kemungkinan akan ada juga nanti permintaan shipbuilding untuk berikutnya. Karena ini adalah sudah dikunci oleh pihak HRD Korea, sehingga kita memang juga harus menyesuaikan. Jadi kembali lagi bahwa 1.659 ini adalah kuota pendaftar untuk shipbuilding ini. Adik-adik ataupun sobat migran mohon bisa dimaklumi. Nah, sobat migran, setelah pendaftaran maka nanti akan ada verifikasi dokumen. Nanti waktunya akan kita info kepastiannya lebih lanjut. Memang tentatif sudah kami plankan adalah di tanggal 19 Juni sampai 21 Juni. Namun demikian akan ada pengumuman berikutnya untuk kepastiannya. Ya, tetapi silakan nanti senantiasa dilihat pengumuman kita di website bp2mi.go.id. Nah, kembali kami sampaikan bahwa untuk shipbuilding ini nanti ujian EPS topik itu adalah tersendiri. Kemudian setelah pengumuman ujian kelulusan EPS topik, maka nanti yang luluslah yang berhak atau akan dijadwalkan untuk mengikuti skill test. Ya, ini menjadi perhatian. Ya, kalau yang tahun lalu dan bahkan untuk UBT umum itu kan masih berbarengan karena ini adalah masih berdampak COVID-19. Tetapi ini adalah yang terakhir di UBT umum ya, ini terakhir. Setelah ini sudah tidak mulai ini shipbuilding, ini sudah kembali normal dan dalam waktu dekat juga akan ada ujian UBT khusus. Ini juga sudah normal semua penyelenggaraan tesnya. Kembali seperti sebelum zaman COVID dulu. Nah, untuk kelulusan, ini untuk sobat migran, untuk yang pendaftar, ini adalah kewenangan dari HRDK, bukan dari BP2MI. Jadi kalau tidak lulus, adik-adik boleh bertanya, tapi kami akan pasti tanya lagi ke HRDK. Waktu kemarin manufaktur 2, ada yang bertanya langsung ke kepala badan, pada Pak Beni. Nilai ujian EPS topik saya 75, tapi kok saya tidak lulus? Ternyata setelah kami tanya, jawaban dari HRDK itu adalah dikarenakan dia buta warna. Ya, sobat migran tahu bahwa tidak boleh seseorang buta warna untuk bisa melamar ke Korea. Jadi kalau ada buta warna parsial, ada buta warna total, ya mungkin cari yang bukan G2G Korea. Tentu adalah ada jabatan-jabatan juga yang tidak mengharuskan buta warna, ya, bebas dari buta warna. Nah, saya kira itu menjadi catatan adik-adik juga.
sebagai persyaratan shipbuilding ini adalah juga hampir sama dengan UBT umum dan UBT umum pada umumnya. Namun di sini yang perlu kami garis bawahi adalah tidak boleh buta warna, ya, parsial maupun total. Kemudian juga ada lagi nih, khususnya dari HRDK juga di suratnya setelah kami menerima bahwa diutamakan bagi yang lulus SMK, ya, yang jurusannya adalah masuk kategori industri shipbuilding, ya. Jadi diutamakan. Memang sih tidak wajib, tapi diutamakan. Kemudian kedua, diutamakan juga bagi mereka yang sudah punya pengalaman bekerja di industri shipbuilding, yaitu minimal 1 tahun. Dan itu dibuktikan melalui surat pengalaman bekerja di perusahaan tempat dulu bekerja. Ini menjadi nilai tambah, ya. Kemudian juga diutamakan juga bagi mereka yang memiliki sertifikat pelatihan vokasional kejuruan industri shipbuilding yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan. Nah, ini ya adik-adik ya. Kemudian juga diutamakan juga adalah bagi mereka yang memiliki sertifikat nasional, ya, untuk kompetensi industri shipbuilding yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi, seperti misalnya BNSP, ya, dan mungkin juga ada swasta, ya. Lalu menjadi poin penting bagi pendaftar shipbuilding kali ini, jangan sampai, ya, Anda memasukkan dokumen palsu, khususnya adalah sertifikat, karena di surat HRDK sudah dikasih sanksi apabila diketemukan itu adalah palsu, karena nanti HRDK akan cross check, ya, ini akan dikonfirmasi ke lembaga penerbitnya, ya, ini nanti akan dikonfirmasi, dicek kebenarannya. Bila ternyata itu adalah palsu, maka 4 tahun tidak diperbolehkan ikut ujian. Tolong ya, sobat migran, ini sangat penting, tolong dicatat. Jangan sekali-sekali memasukkan dokumen palsu. Ketika nanti itu dipastikan palsu, maka tidak diterima mendaftar selama 4 tahun. Tidak boleh mendaftar. Kalau mendaftar pasti mereka punya sistem, sudah terreject duluan. Nah, ini hati-hati. Itu sobat migran, poin-poin yang menjadi persyaratan. Lainnya adalah tidak memiliki cacat jari tangan dan kaki atau amputasi, seperti pengumuman yang kami sudah naikkan. Tidak sedang dicekal berpergian ke luar negeri, belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. Tidak memiliki catatan deportasi dan atau keberangkatan dari pemerintah Korea Selatan. Tidak memiliki riwayat, nah ini penyakit nih. Ini juga adalah penting, ya, jangan sampai sudah mendaftar tetapi tidak clear kesehatannya, seperti TBC, hepatitis, sipilis, ya. Saya kira ini sobat migran tahu ya, HIV, AIDS, ya, dan penyakit menular lainnya. Nah, jadi sesungguhnya sebelum mendaftar, sobat migran kami kami sarankan untuk bisa memastikan kesehatannya. Ya, jangan sampai udah daftar, sudah bayar uang ujian, nggak taunya memang TBC-nya sudah kronis, ya, yang tidak bisa dalam waktu dekat diobati, ya. Udah daftar, udah bayar uang ujian, nggak taunya sifilisnya akut. Nah, ini nggak bisa, ya, nggak bisa berobat, nggak bisa berangkat. Kemudian memiliki alamat, nomor rekening tabungan. Nah, ini saya kira sudah ada sobat migran, tidak ada pertanyaan. Biaya pendaftaran 28 US dollar masih tetap. Untuk kurs ini kali ini adalah kita pembulatan di kemarin pertanggal 9 Juni, maka kita bulatkan ke 419.370, ya. Di setorlah nanti sejumlah ini melalui rekening RPL Direktorat PP Asap, yaitu Bank BNI. Nomornya sudah kita buat di pengumuman. Nah, ini kenapa nggak ada bahan kabaran? Udah.
Oke, ini tolong subkategori yang tersedia tolong dipublish Mas Irfan supaya sobat migran, karena ini adalah sektor baru, jadi masih bertanya-tanya shipbuilding ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi ini ada scaffolding, ya, coba di share screen sudah ya, scaffolding, ada insulation, ada welding. Nah, ini las nih. Welding ini tukang las kalau apa namanya? Kalau di Indonesia bahasa sehari-harinya, pengelasan. Kemudian grinder, ini juga menggunakan alat-alat yang bukan alat-alat biasa ya. Kemudian piping mesin. Nah, ini berkaitan dengan pipa sama other manufacturing yang berhubungan dengan shipbuilding. Nah, ini adalah simbol dari subkategori yang tersedia supaya sobat migran yang berkeinginan juga harus mendalami. Nah, kalau kata saya, sobat migran juga bisa searching di Google, ya apa sih itu scaffolding, apa namanya lingkungan kerja, kemudian semacam job desk-nya atau uraian pekerjaan mereka, supaya nanti tidak kaget, jangan nanti setelah memilih ternyata seperti ini toh pekerjaannya, saya nggak suka. Nah, itu jangan sampai menyesal itu di kemudian, tetapi lebih baik clear dan clean dulu di awal sebelum Anda mendaftar. Nah, dokumen yang lain-lainnya saya kira sama, sobat migran, ini tidak ada beda dengan yang lain-lainnya, dan kami akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sudah ada Mbak Karissa, nanti tolong dipandu. Mungkin itu dulu dari saya, dan saya sampaikan bahwa Pak Beni Ramdhani tadi karena ada panggilan khusus terhadap Bapak, sehingga Bapak harus memenuhi panggilan itu, mendesak dan tiba-tiba. Dan tadi Pak Beni sampaikan, sobat migran, mudah-mudahan Pak Beni bisa bergabung. Sekiranya panggilan itu tidak terlalu lama, maka Pak Beni akan mengejar ke sini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Beni bisa ikut dalam acara kita ini. Sekian dulu dari saya sebagai pembuka dan memberikan informasi di awal. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Karissa. Terima kasih.